Sampailah kita kepada fardu wudu. Di sini disebutkan fardu wudu ada 6. Ini wudu zahir. Ada wudu batin. Astagfirullah minal kibri 1. Astagfirullah minal hasadi 2. Astagfirullah minal riya 3. Astagfirullah minal hijr. Astagfirullah minal ujub. Astagfirullah minal ghil. Di sini disebutkan fardu wudu itu ada 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam ta'zim atas nama pribadi. Hal ini saya tujukan kepada akhi billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, segenap para habaib serta tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ambil barakah dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, al-thani ghuslul wajhi, adduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini والنقني طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada pagi hari ini masih berkenaan dengan wudu. Sampailah kita kepada fardu wudu. Di sini disebutkan fardu wudu ada 6. Ini wudu zahir. Ada wudu batin. Baru dengar ya? Ada wudu zahir, ada wudu batin. Kalau niat membasuh muka yang tadi saya sebutkan tadi, itu adalah merupakan wudu zahir. Mana wudu batin? Ada di dalam kitab pergerakan. Wudu batin itu pensucian batin kita, seperti minta perlindungan daripada penyakit hati, seperti takabur, seperti hasad, seperti riya. Ini merupakan penyakit batin dan merupakan ummahatnya, induknya itu tadi. Ya. Sementara ini kita kalau sakit berusaha berobat sampai sembuh. Kenapa waktu hati kita sakit, bahkan bukan sampai di level sakit biasa, sakit ini kronis, stadium 5, bukan 4 lagi. Apa tuh?
bersemayam di dalam hati kita penyakit kibir. Tahu kibir? Hidung di langit, hidungnya di langit. Nah, kibir itu takabur, sombong. Kalau kita bilang ini sendal aneh lebih bagus dari sendal ente, itu takabur, itu sombong. Ente menganggap ini sendal aneh ini lebih bagus daripada sendal ente, itu takabur. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Udah minta perlindungan. Astagfirullah minal kibri, 1. Astagfirullah minal hasadi, 2. Astagfirullah minal riya, 3. Astagfirullah minal hikid. Tahu hikid? Hikid dendam kusumat, dendam banget hatinya. Ya, astagfirullah minal hikid, astagfirullah minal ujub, minta dilindungi dari penyakit bangga hati. Astagfirullah minal ghil, orangnya jengkelan, ya, orangnya jengkelan, itu juga termasuk daripada penyakit hati. Nah itu tadi wudu batin itu. Wudu batin astagfirullah minal kibri, astagfirullah minal asadi, astagfirullah minal riyai, astagfirullah minal hikdi, astagfirullah minal ujuri, astagfirullah minal ghil. Nah, itu penyakit batin ya. Nah, kalau yang tadi kita baca ini penyakit apa namanya? Wudu zahir. Kalau tadi wudu batin. Bagus gak kalau zahir batin kita bersih? Bagus. Ya. Tayyib. Di sini disebutkan fardu wudu itu ada 6. Pertama niat. Niat itu di dalam hati. Tidak dikatakan niat kalau tidak di dalam hati. Tatkala sampai tangan kita kebuka, niat di situ. Sahjaku mengangkat hadas untuk sholat. Nawaitu raf'al hadasi lis-shalah. Sahjaku mengangkat hadas untuk sholat di dalam hati. Atau nawaitu wudu'a lis-shalah. Sahjaku berwudu untuk sholat. Jadi berbarengan tatkala sampai tangan kita dibuka, nah, disitulah letaknya niat. Sebelumnya apa? Sebelum kita cuci tangan. Cuci tangan itu sunnah. Cuci tangan sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala kita cuci tangan, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Apa faedahnya? Banyak. Faedahnya kalau kita baca Bismillah di saat kita mencuci tangan kita, Allah Subhanahu wa taala sucikan seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki suci. Tapi bila kita tidak baca Bismillah, sucinya yang kena air saja, lokal jadinya. Muka, tangan, kaki, ya. Yang sucinya yang kena air saja. Mau suci total apa lokal? Mau suci keseluruhannya apa sebagian saja? Mau suci total. Oleh karena itu jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ada yang mewajibkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur-kubur 3 kali, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, dan mengeluarkannya juga sunnah. Ya, baru dah kita cuci muka kita sambil niat, ya. Nawaitul wudu'a bis-shalah. Jangan was-was. Allah Subhanahu wa taala jadikan tangan kita pas-pasan muka tuh. Pas muka. Jangan was-was ya. Nanti akhirnya dipermainkan oleh syaitan. Seorang was-was masuk ke kamar mandi jam 9 hari Jumat.
Dari masjid sepi sampai penuh, belum juga keluar. Sampai dikumandangkan azan juga belum keluar. Sampai qabliyah Jumat belum keluar juga. Sampai khatib naik juga belum keluar. Khatib selesai belum keluar juga. Sampai khatib imamin tuh salat Jumat belum keluar juga. Mereka bubar dari masjid, baru dia keluar dari kamar mandi. La haula wa la quwwata illa billah. Itu was-was tuh, ya. Was-was itu. Bahaya itu ya. Dipermainkan oleh syaitan. Oleh karena itu sering-sering dikatakan muawwidatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bagi orang yang menderita penyakit was-was, lazimkan ini. Sehari 3, malam 3, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut sampai muntahal lahya ini. Ini namanya muntahal lahya. Tulang lahang, ya. Tulang rahang. Di sini ada 2 tulang nih. Bukan 1. Kalau helm kan satu nyambung ya. Ini kan di sini ada 2. Muntahal lahya ini. Di sini ada keajaiban di muka. Apa keajaibannya? Keajaibannya kalau di mana-mana tinggi lebih daripada lebarnya, ya, betul. Panjang, lebarnya 10. Di mana-mana tinggi lebih daripada lebarnya, betul. Tapi tidak di muka. Kalau di muka lebar lebih daripada tingginya. Coba buktikan. Ini saya jekelin nih. Muka saya jekelin dari rahang tuh sampai tumbuhnya rumput, sampai tumbuhnya rambut. Pas. Nah, di saat lebarnya dari kuping ke kuping sampai ke tangan saya. Nggak sampai hidung. Ya. Jadi lebar lebih daripada tingginya tidak ada di mana-mana melainkan di muka. Nah, keajaiban, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muka, ya. Panjangnya dari tubuhnya rambut sampai rahang dan lebarnya dari kuping sampai kuping. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai 2 sikut tangan kita. Saya dapatin ada seorang tangannya nih kecil nih sehingga tidak bisa diangkat, cuma sampai sini aja, sampai separuh, ya. Jadi cuci tangannya dari cuma separuh saja. Bagaimana tuh? Ya. Bajunya sempit, dia sampai sini, dicuci yang separuh tangannya saja, nggak sampai mirfak, nggak sampai 2 mata. Ada problem. Dia nggak belajar, nggak perhatian dengan masalah ini. Musibah, ya, musibah kabirah. Harus belajar ilmu hal, yakni ilmu yang dia kerjakan sehari-hari, seperti istinja, seperti wudu. Nah, ini ilmu sehari-hari, sholat, ya. Kalau puasa kan setahun sekali. Jadi ilmu yang setiap hari ini yang dia harus perhatikan, yang belajarkan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang berdomisili di kota Huraidah datang ke Tarim, melihat ada anak-anak habaib masih kecil-kecil, di antaranya Habib Alim bin Syahab. Kita jangan, siapa yang mengajarin kalian? Syekh Muhammad Al-Khatib.
pada kitab apa? Mukhtasar Latif. Ya, Syekh Muhammad ajarkan ini anak-anak Alawi perkara solat, wuduknya dan istinjanya selama 3 bulan. Akhirnya Syekh Muhammad Khatib itu ajarkan anak-anak tentang istinja dan wuduk selama 3 bulan. Sampai akhirnya mereka mengerti banget tentang sholat, ya, tentang sholat. Sholatnya bagus, sholatnya rajin untuk anak-anak. Sholatnya banyak lagi, seluruh sunat-sunat disisir, nggak ada yang ditinggalin. Nyisirnya pakai serit lagi, ya, nggak ada yang ketinggalan, semuanya dikerjakan. Sampai akhirnya mereka menjadi seorang aulia, pada menjadi wali, bahkan menjadi wali kutub karena perhatiannya dengan perkara istinja, wudhu dan salat. Bahakada, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, membasuh sedikit daripada rambut kepala. Ya, jadi yang ada rambut yang ada di kepala kita ini kita basuh. Tidak kalau rambutnya panjang seperti rambut perempuan panjang, cuma dia basuh ujung rambutnya nggak jadi, karena bukan di batasan kepala, ya. Yang ada di sini, yang ada di kepala itu yang dibasuh. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah tidak kurang harus 3/3 kepala, ya. Kalau ini 1, 2, 3. Nah, ini boleh basuh 1/3-nya aja, atau 2/3-nya, apalagi kalau bisa dibasuh semuanya, ya. Hakada. Dan yang kelima, membasuh kaki serta mata kaki. Nah, kaki ini kalau membasuh kaki boleh berlebihan, karena di sana ada ancaman wailun bil aqab, celaka bagi orang yang tidak mengenai basuhannya, tumitnya. Jadi tumit. Jadi boleh berlebih-lebihan di dalam menggunakan air tatkala membasuh kaki. Wailun lil aqab. Tapi di tempat lain tidak diperbolehkan kita berlebih-lebihan. Walaupun kita wudhunya di laut, berkurang nggak berkurang, tapi nggak boleh juga. Walau minal bahri tarafa, sekalipun dia wudhunya di laut, nggak boleh berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Kenapa? Emang dia mau di laut terus, ya? Nanti kalau bukan di laut, akhirnya sudah terbiasa di laut royal pakai air. Kalau airnya cuma sedikit, dia nggak berani masuk ke kamar mandi. Was-was, nggak cukup di sini. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu ini bukan hanya kita untuk sholat saja. Kalau kita mau keluar dari rumah, untuk keselamatan, ya, jiwa raga kita. Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, muassis pendiri kitab ini, selalu dakwah berwudu, melanjutkan wudu. Faedahnya banyak. Selama dia masih berwudu, tastaghfiru lahul malaikat. Malaikat memohonkan ampun untuk dia. Ajib kan? Berapa jumlah bilangan malaikat? Nggak ada yang tahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali ini selalu dakwah berwudu dari masa mudanya sampai masa tuanya. Bahkan waktu jalankan undangan itu sampai patung patani, wudunya batal. Habib Ali apa? Pulang lagi, nyempatnya pulang lagi untuk wudu lagi. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara faedahnya. Malaikat memohonkan ampun selagi masih orang itu dalam keadaan berwudu. Yang kedua, bila mana datang ajalnya,
mata syahidan. Wafatnya dia akan mendapatkan titel syahid. Ya. Mata syahidan. Kalau mau tidur juga wudu. Apa faedahnya? Ditulis dia termasuk daripada orang yang tahajud semalaman dan puasa di waktu siang hari. Ajib ya. Pekerjaannya ringan tapi nilainya itu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan dapat taufik nih untuk selalu wudu. Ya. Jadi wudu ini bukan hanya untuk sholat saja. Kita mau berbias, jangan tinggal wudu. Apalagi mau hadir majelis seperti ini nih. Jangan kosong dari wudu. Kenapa? Sebab kalau kita dalam keadaan suci, ilmu itu masuk ke dalam hati kita, jadi ilmunya bermanfaat. Jadi ilmunya bisa dapat kita amalkan, bahkan bisa kita sampaikan lagi kepada orang. Jadi ilmu ini bermanfaat. Karena waktu masuknya ilmu itu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Kalau begitu penting nggak di wudu? Sangat penting, sangat penting. Kalau kita kenapa-napa, coba waktu kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, yang tidak kita inginkan, jangan salahin orang. Coba lihat diri kita. Saya dalam keadaan wudu apa tidak? Kalau tidak dalam keadaan wudu, jangan salahin orang itu. Salahin diri kita sendiri. La yalumanna illa nafsahu. Jangan engkau salahin orang lain. Salahin diri kita sendiri. Datang seorang kepada Syekh. Ya Syekh, fadhal ajarkan saya ilmu kimia. Ilmu kimia itu merubah sesuatu menjadi sesuatu. Baik, dengan syarat kamu berwudu selama 1 tahun. Udah dia pulang ke negerinya. Mulai saat itu kalau batal dia berwudu, dia salat 2 rakaat. Terus selama 1 tahun. Setelah sempurna 1 tahun dia balik lagi. Ya Syekh, kamaltu sanatan. Saya sudah menyempurnakan 1 tahun. Dibawa ke sumur, ayo ilzahil ma. Timba air. Ditimba mas batangan. Kalau kita ahlan. Di embernya itu penuh dengan mas batangan. Karena dia zuhud, ya, dibuang lagi tuh emas ke sumur, nimba lagi. Kenapa? Karena dia mau air, bukan mau emas. Ditimbang lagi, emas lagi sampai berkali 3 kali. Kata Syekh, fadhal, itu boleh pulang. Bukankah Syekh mau mengajarkan saya ilmu kimia? Sekarang engkau sudah menjadi kimiawi, orang ahli kimia. Air sudah jadi emas, kan? Sudah jadi wali. Orang merajinkan wudu bisa mensusakai seorang itu menjadi wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran ini menjadi pelajaran yang bagus pada hari ini agar kita bisa mengamalkan daripada wudu. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Yang banyak-banyak kan jadi alim. Kalau alim itu ngajar. Allah alam dari saya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.